Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Andalusia, kemudian dua orang teman saya, Wiranto Aji dan Ikra Minuzul. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas Minggu 8 mata kuliah mitigasi dan manajemen bencana terkait kajian bencana Gunung Kelut terhadap 4 aspek, yaitu aspek monitoring, aspek mapping, aspek prediction, dan aspek prekursor. Studi kasus yang kami ambil yaitu bencana Gunung Kelut tahun 2014. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengambil tema ini. Gunung Kelut merupakan gunung yang terletak di Jawa Timur dan merupakan gunung berapi yang paling aktif dan pernah mengalami bencana letusan yang paling mematikan pada tahun 2014. Kemudian letusan eksplosif pertama itu terjadi pada pukul 22.50 tanggal 13 Februari, di mana material vulkanik yang dikeluarkan mencapai ketinggian 17 km dan menyebar luas hampir ke seluruh Pulau Jawa, dan menciptakan hujan kerikil hebat di daerah sekitar seperti Kecamatan Ngancar dan Kota Pare. Dampak letusan yang sangat kuat dengan hujan abu vulkanik melanda berbagai daerah termasuk Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen, bahkan menyebabkan terbentuknya hujan lumpur di beberapa tempat, kerugian infrastruktur dan lahan pertanian dengan lebih dari 12.000 bangunan dilaporkan rusak. Dengan demikian, dapat disimpulkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana alam, terutama yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik, sehingga penting bagi wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari aspek monitoring. Aspek monitoring merupakan pengamatan dan pengukuran terus-menerus terhadap aktivitas gunung berapi, gunung kelut, untuk mendeteksi perubahan yang dapat mengindikasikan potensi letusan. Aspek monitoring terhadap gunung kelut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, monitoring seismik, yaitu monitoring dengan tujuan untuk mendapatkan informasi akurat tentang aktivitas geofisik di bawah permukaan tanah, terutama untuk mengidentifikasi dan memantau risiko letusan gunung api. Untuk alat yang digunakan dapat menggunakan alat seismometer. Dari data yang saya dapatkan, terjadi peningkatan signifikan gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal pada awal Februari 2014, di mana peningkatan bertahap pada periode 7 sampai 12 Februari dengan lonjakan drastis pada tanggal 13 Februari. Kemudian yang kedua, ada monitoring deformasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat GPS yang tujuannya adalah untuk mengamati dan menganalisis perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari struktur geologi. Berdasarkan data, peningkatan deformasi vertikal itu terjadi perubahan dari 0,5 cm pada 1 Februari hingga 6,5 cm pada 13 Februari 2014. Kecepatan deformasi meningkat drastis mulai dari tanggal 9 Februari dan alat tiltmeter mencatat perubahan kemiringan hingga 35 mikroradian pada 13 Februari. Yang ketiga ada monitoring gas vulkanik yang tujuannya untuk mendeteksi dan menganalisis emisi gas berbahaya yang dihasilkan selama aktivitas vulkanik seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, dan sebagainya. Monitoring ini dapat menggunakan alat differential optical absorption spektroskopi dan COSPEC, di mana dari data yang saya dapat terjadi peningkatan emisi SO2 dari 100 ton per hari pada 1 Februari menjadi 600 ton per hari pada 13 Februari 2014. Perubahan komposisi gas, peningkatan rasio SO2 atau CO2, komposisi gas pada 13 Februari itu 60%, kemudian SO2 30%, CO2 10%. Yang keempat ada monitoring suhu permukaan. Monitoring suhu dapat dilakukan menggunakan alat pengukuran suhu yaitu thermal infrared kamera. Tujuannya yaitu untuk memonitoring suhu untuk memberikan informasi yang akurat dan real time mengenai status aktivitas vulkanik. Dari data yang saya dapat, pada awal 2014 suhu air di kawah Gunung Kelut mengalami peningkatan yang signifikan, hampir naik 5 derajat sejak 1 Januari.
Pada 3 Februari, suhu di kedalaman 15 meter mencapai 47,6 derajat Celcius yang menunjukkan adanya energi panas yang mengalir ke permukaan, yang mengindikasikan pergerakan magma. Pengukuran dilakukan secara kontinu menggunakan sensor di berbagai kedalaman, dan peningkatan suhu berkorelasi dengan peningkatan jumlah gempa vulkanik dangkal maupun dalam, yang mengindikasikan tanda-tanda peningkatan aktivitas magmatik di dalam gunung. Selanjutnya ada aspek mapping atau pemetaan. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk memenuhi aspek mapping itu yang pertama yaitu dilakukan pemetaan kawasan rawan bencana. Pemetaan kawasan rawan bencana cukup berguna untuk mitigasi terhadap bencana alam, khususnya bencana gunung api. Berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2016, kawasan rawan rawan bencana atau KRB gunung api dibagi menjadi 3 kategori, meliputi 1 KRB tingkat 3 atau tinggi, yaitu kawasan yang sangat berpotensi atau sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun maupun guguran batu pijar. Yang kedua, KRB tingkat 2 atau tingkat menengah. Kawasan ini merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar dan atau guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan gas beracun. Dan yang terakhir yaitu KRB tingkat 1 atau tingkat rendah. Kawasan ini didefinisikan sebagai kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan atau air dengan keasaman yang tingkatnya tinggi. Yang kedua, tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemetaan jalur evakuasi. Penentuan jalur evakuasi dibuat berdasarkan analisis risiko bencana gunung api, meliputi aspek kerentanan, aspek kapasitas, dan aspek ancaman. Metode network analysis dapat diterapkan dalam pemetaan jalur evakuasi. Beberapa aspek yang dapat didasarkan untuk pembuatan metode network analysis yaitu yang pertama ada jarak dan waktu tempuh lokasi, yang kedua topografi jalan, yang ketiga ketersediaan sarana atau transportasi evakuasi, dan yang keempat yaitu fasilitas di sektor pengungsian. Selanjutnya ada aspek prediction atau prediksi. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan machine learning, salah satunya yaitu time series forecasting. Time series forecasting merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data yang bergantung pada waktu, dan penerapannya dalam prediksi bencana gunung api sangat berguna karena aktivitas vulkanik seringkali terjadi mengikuti pola atau tren tertentu seiring waktu. Metode ini memungkinkan prediksi perubahan aktivitas vulkanik berdasarkan data historis dengan mengidentifikasi pola waktu tertentu yang berhubungan dengan peristiwa seperti gempa vulkanik, deformasi tanah, atau emisi gas sebelum letusan. Nah, data-data awal yang dibutuhkan untuk pengolahan data menggunakan time series forecasting ini seperti yang pertama yaitu data gempa vulkanik atau seismik, meliputi frekuensi, magnitudo, dan kedalaman gempa vulkanik. Peningkatan frekuensi gempa vulkanik seringkali terjadi menjadi indikator awal erupsi. Yang kedua, data yang dibutuhkan yaitu deformasi tanah. Pemantauan perubahan bentuk dan elevasi tanah di sekitar gunung dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran GPS, IDM, atau INSAR. Yang ketiga, yaitu data emisi gas. Pengukuran gas, pengukuran emisi gas vulkanik seperti SO2, CO2, dan uap air. Peningkatan konsentrasi gas-gas ini dapat menjadi tanda magma naik mendekati permukaan. Terus yang keempat, data yang dibutuhkan yaitu data suhu kawah dan area sekitar. Pemantauan suhu di sekitar kawah dan di dalamnya untuk mendeteksi perubahan termal yang mungkin disebabkan oleh magma yang naik. Yang kelima yaitu data yang dibutuhkan terkait data letusan kecil dan aktivitas fumarole. Pengamatan visual dari aktivitas permukaan seperti letusan kecil atau keluarnya gas dari celah-celah gunung. Dan yang terakhir yaitu data historis. Data ini berisikan tentang data tentang letusan-letusan sebelumnya, termasuk pola aktivitas gunung sebelum terjadinya erupsi. Oke, kemudian ada aspek prekursor. Di sini untuk aspek prekursor dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, analisis pola seismik, analisis kondisi gempa, analisis proses komposisi gas, deformasi permukaan, dan analisis suhu. Untuk yang pertama, analisis pola seismik, pengumpulan data dilakukan dengan alat seismograf, yang mana dipasang di sekitar gunung berapi untuk merekam aktivitas seismik secara kontinu. Kemudian, analisis frekuensi, yaitu data seismik diproses menggunakan algoritma FFT untuk mengidentifikasi pola frekuensi spesifik. Kemudian, interpretasi dari data tersebut, ahli vulkanologi
menginterpretasikan hasil untuk mendeteksi perubahan signifikan dalam aktivitas seismik. Kemudian analisis kondisi gempa. Kondisi awal 5-10 kejadian gempa vulkanik dalam VTB per hari menunjukkan aktivitas yang normal. Kemudian peningkatan signifikan, lebih dari 50 kejadian VTB per hari mengidentifikasikan pergerakan magma aktif. Kemudian ada periode kritis, yaitu peningkatan terjadi dalam per seminggu terakhir sebelum erupsi, menandakan potensi letusan iminen. Kemudian ada analisis komposisi gas, yaitu metode pengambilan sampel gas vulkanik diambil menggunakan peralatan khusus tahan suhu tinggi. Sampel dianalisis di laboratorium menggunakan spektrometer massa. Kemudian ada rasio CO2 dan SO2. Peningkatan rasio dari 0,5 menjadi 2,3 diamati. Ini mengindikasikan injeksi magma baru ke dalam sistem vulkanik. Kemudian implikasi perubahan komposisi gas menunjukkan potensi erupsi. Monitoring berkelanjutan penting untuk prediksi lebih akurat. Kemudian, next. Ada aspek deformasi permukaan, yaitu teknologi SAR itu digunakan untuk mengukur perubahan elevasi permukaan gunung api. Kemudian jaringan stasiun GPS permanen memantau pergerakan tanah secara real-time dengan presisi milimeter. Yaitu hasil pengukuran inflasi sebaran 5 cm terdeteksi dalam 2 minggu terakhir, mengindikasikan tekanan magma meningkat. Kemudian interpretasi, deformasi yang cepat menunjukkan potensi erupsi. Pemantauan terus-menerus sangat penting untuk peringatan dini. Kemudian untuk suhu, pengukuran awal, suhu kawah tercatat 32 derajat Celcius menandakan aktivitas termal normal gunung berapi. Kemudian ada peningkatan gradual dalam sebulan, suhu meningkat secara bertahap menunjukkan perubahan aktivitas magmatik. Kemudian puncak anomali, suhu kawah mencapai 57 derajat Celcius mengindikasikan peningkatan signifikan aktivitas magma bawah permukaan. Kemudian hasil precursor. Kombinasi data tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas magmatik di Gunung Kelut menjelang erupsi 2014. Data ini mengindikasikan potensi erupsi yang semakin besar dan mendukung peringatan dini serta evaluasi penduduk. Next. Oke, jadi kesimpulannya letusan Gunung Kelut pada 2014 menunjukkan betapa pentingnya dalam menghadapi tanah, yaitu monitoring, prediction, mapping, precursor. Pemantauan intensif oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi membantu mendeteksi peningkatan aktivitas gunung yang kemudian meningkat status dari gunung awas. Prediksi yang dibuat dari analisis data gempa dan geologi membantu pemerintah mengambil keputusan cepat untuk melindungi masyarakat. Pemetaan yang baik menunjukkan daerah mana saja yang beresiko sehingga memudahkan perencanaan evakuasi. Selain itu, tanda-tanda awal seperti peningkatan aktivitas gempa memberikan peringatan dini bagi masyarakat. Gabungan dari 4 aspek ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi ancaman vulkanik di Indonesia. Next. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.